Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok L akan menjelaskan tentang resusitasi jantung paru atau RJP. Kelompok kami terdiri dari 1. Suryani Amelia, 2. Tusa Fajri Isbaeti, 3. Vania Sekar Saraswati, dan 4. Wahyu Gusmiarti. Pengertian dari RJP atau resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru adalah metode untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan sirkulasi pada pasien yang mengalami henti nafas dan henti jantung yang tidak diharapkan mati pada saat itu. Indikasi dilakukannya RJP atau resusitasi jantung paru adalah yang pertama pasien dengan henti nafas atau apnea. Dapat disebabkan oleh sumbatan jalan nafas atau akibat depresi pernapasan baik di sentral maupun perifer. Berkurangnya oksigen di dalam tubuh akan memberikan suatu keadaan yang disebut hipoksia. Frekuensi nafas akan lebih cepat daripada keadaan normal. Bila berlangsungnya lama, akan memberikan kelelahan pada otot-otot pernafasan. Kelelahan otot-otot nafas akan mengakibatkan terjadinya penumpukan sisa-sisa pembakaran berupa gas karbon dioksida, kemudian mempengaruhi SSP dengan menekan pusat nafas. Keadaan inilah yang dikenal sebagai henti nafas. Indikasi dilakukannya RJP yang kedua adalah pasien dengan henti jantung atau cardiac arrest. Otot jantung juga membutuhkan oksigen untuk berkontraksi agar darah dapat dipompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Dengan berhentinya nafas, maka oksigen akan tidak ada sama sekali di dalam tubuh sehingga jantung tidak dapat berkontraksi dan akibatnya henti jantung atau cardiac arrest. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebelum memulai tindakan RJP. Yang pertama, penentuan tingkat kesadaran atau respon korban. Dilakukan dengan menggoyangkan korban. Bila korban menjawab, maka airway breathing dan circulation pada pasien dalam keadaan baik, dan bila tidak ada respon, maka perlu ditindaki segera. Yang kedua, memanggil bantuan. Bila petugas hanya seorang diri, jangan memulai RJP sebelum memanggil bantuan. Yang selanjutnya, posisikan korban. Korban harus dalam keadaan terlentang pada dasar yang keras, seperti pada lantai atau longboard. Bila dalam keadaan telungkup, korban dibalikan. Bila dalam keadaan trauma, pembalikan dilakukan dengan log roll. Lalu, langkah yang selanjutnya yaitu posisi penolong. Letak posisi penolong ketika akan melakukan tindakan RJP, korban di lantai, lalu penolong berlutut di sisi kanan korban. Lalu, hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan sebelum melakukan tindakan RJP yaitu memeriksa pernafasan. Yang pertama harus selalu dipastikan adalah airway dalam keadaan baik. Periksa apakah pada pasien tersebut terlihat gerakan otot pernafasan. Periksa apakah ada aliran udara yang berembus melalui hidung. Untuk mengecek kedua poin tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan teknik look atau lihat, listen atau dengar, dan feel atau rasa. Bila korban bernafas, korban tidak memerlukan tindakan RJP. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan ketika akan melakukan tindakan RJP yaitu memeriksa sirkulasi. Jika pada orang dewasa, maka periksa ada tidaknya denyut nadi karotis. Jika pada bayi dan anak kecil, periksa ada tidaknya denyut nadi brachialis. Lalu, ada tidaknya tanda-tanda sirkulasi. Bila ada pulsasi dan korban bernafas, napas buatan dapat dihentikan. Tetapi bila ada pulsasi dan korban tidak bernafas, napas buatan diteruskan. Dan bila tidak ada pulsasi, dilakukan tindakan RJP.
Halo, apa kabar semua? Senang rasanya bisa berjumpa kembali. Ketika rekan-rekan sedang menjalankan kegiatan di rumah sakit, tentunya sering menjumpai situasi kedaruratan medis, bukan? Baik itu di ruang perawatan, ruang tunggu, selasar, atau di tempat lainnya. Dan semua itu jelas membutuhkan reaksi cepat dalam penanganannya. Maka, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bantuan hidup dasar, yang disingkat BHD. Ketika kita menjumpai situasi yang berpotensi mengancam nyawa dan memerlukan respon cepat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan keadaan sekitar aman. Jangan sampai Anda menjadi korban yang kedua. Kemudian periksa kesadaran korban dengan mengguncang atau menepuk bahu sambil memanggilnya dengan lantang. Jika korban tidak sadar, serukan bantuan pada orang-orang sekitar. Mintalah pada mereka untuk menghubungi call center 8000 atau 021 1500 135. Laporkan kejadian Code Blue. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apakah normal atau tidak? Pertama-tama, lakukan posisi head tilt chin lift. Dongakkan dahi korban sambil mengangkat dagunya. Kemudian, terapkan metode lihat, dengar, dan rasakan. Lihat, apakah dadanya naik turun? Dengar, apakah ada suara nafas? Dan rasakan, apakah ada hembusan nafas? Lakukan semua pengecekan tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik. Jika korban bernafas normal, jagalah jalan nafasnya dengan recovery position, sekaligus memastikan dirinya tidak tersedak. Jika korban tidak respon saat dipanggil dan diguncang, dan tidak bernafas, atau bernafas namun tidak normal, lakukan resusitasi jantung paru. Posisikan diri Anda di samping korban. Sebelum melakukan kompresi, bebaskan dada korban dari pakaian. Letakkan pangkal telapak tangan di tengah dada. Kemudian, letakkan pangkal telapak tangan yang lain di atasnya. Jika korban adalah anak usia 1 sampai dengan 8 tahun, kompresi dada dilakukan dengan satu tangan. Jika korban adalah bayi, kompresi dada menggunakan 2 jari. Ketika melakukan kompresi, kedua lengan tidak ditekuk dan harus tegak lurus di atas dada korban. Maka dari itu, gunakanlah kekuatan tubuh bagian atas, bukan dari lengan. Jaga agar pangkal telapak tangan tidak berpindah posisinya dari tengah dada korban. Setiap kompresi terdiri atas 30 kali tekanan, dengan kecepatan 100 kali per menit. Kedalamannya 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberikan nafas buatan atau memindahkan pasien. Setiap selesai kompresi, angkat pangkal telapak tangan sehingga dada mengembang seperti semula. (25, 26, 27, 28, 29, 30). Berikan tiupan nafas melalui mulut korban sambil menutup hidungnya. Satu tiupan setara dengan 1 detik. Apabila dilakukan dengan benar, permukaan dada akan naik. Berikan kesempatan udara keluar dan lihat turunnya permukaan dada. Pemberian nafas buatan pada bayi dilakukan dari mulut penolong menuju mulut sekaligus hidung bayi. Rasio setiap kompresi dan nafas buatan adalah 30:2. Hentikan BHD apabila terjadi hal-hal berikut ini. Pihak penolong terancam keselamatannya. Adanya perintah jangan diresusitasi dari tim medik atau dokter. Kembalinya denyut jantung dan nafas saat pasien bergerak spontan. Proses pertolongan tersebut diambil alih langsung oleh TMRC. Secara ringkas, langkah-langkah pertolongan bantuan hidup dasar adalah sebagai berikut.
Pastikan lingkungan aman dari bahaya. Pastikan kesadaran korban dengan menepuk dan memanggilnya. Serukan bantuan apabila korban tidak sadar. Pastikan kondisi pernafasan korban. Apabila pernafasan tidak normal atau tidak bernafas, lakukan kompresi dada yang dilanjutkan dengan nafas bantuan dengan rasio 30:2. Jangan hentikan sampai tim medis datang. Demikianlah informasi mengenai bantuan hidup dasar.